Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Kang Noval Channel. Tidak lupa saya sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurahkan segala bentuk kebaikan dan juga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Seperti biasa kita akan berbagi kisah yang unik dan menarik. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah sosok gaib Bu Indi antar Tasrin pulang haji ke Rembang dan istana di Padang Ilalang. Memang diyakini ada makhluk gaib termasuk jin yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Sebagaimana umat manusia, bagi jin yang beriman, mereka juga melaksanakan syariat untuk berbakti kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang meyakini bahwa jin atau makhluk halus ada kalanya belajar agama kepada manusia yang mumpuni. Derajat manusia tetap lebih tinggi dibanding makhluk halus atau jin itu. Meskipun jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia pada umumnya tidak bisa melihat jin. Lantas, apakah di zaman sekarang masih ada bentuk kerjasama dan peribadatan kepada Tuhan yang dijalin antara manusia dengan jin? Bagi kalangan orang-orang khas, hal itu bisa saja masih terjadi dan tentu saja tidak dipublikasikan, hanya kalangan tertentu yang tahu. Namun untuk kerjasama antara manusia dengan jin dalam hal keburukan atau bukan kesalehan masih ada, dan itu sering tidak disadari oleh orang awam. Misalnya kerjasama antara manusia dengan jin dalam bentuk perdukunan, pesugihan, perewangan, santet, tuyul, dan sebagainya. Bagaimana dengan sosok Tasrin, si tukang becak yang biasa mangkal di Masjid Jami Lasem, Kabupaten Rembang, yang mengaku melaksanakan ibadah haji secara gaib? Masyarakat menganggapnya misterius, ajaib, dan sebagian menilai itu haji gaib. Dia mengaku selama 44 hari di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana jemaah haji Indonesia, Tasrin berangkat 23 Agustus dan pulang 4 Oktober 2016. Bedanya, Tasrin warga Dukuh Gembul, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah itu naik haji diantar oleh makhluk gaib. Tasrin menyebut makhluk gaib itu sebagai Bu Indi. Wanita yang dianggapnya sebagai Bu Indi itu adalah sosok gaib yang sudah dikenal Tasrin sejak 21 tahun silam dan menjadi langganan sebagai penumpang becaknya. Anak Tasrin bernama Istiqomah tampak sibuk melayani tamu-tamu yang datang ke rumah ayahandanya hingga tengah malam. Tamu yang datang pun bukan hanya dari Rembang semata, namun tidak sedikit yang berasal dari luar Rembang, mulai Pati, Kudus, Jepara, hingga Semarang. Mereka penasaran dengan kisah Tasrin, si haji ajaib. Bu Indi adalah sosok gaib yang tinggal di rumah megah, bukan rumah megah nyata namun gaib. Hanya Tasrin yang biasa ke rumah megah itu. Tempatnya di Padang Ilalang atau Tanah Lapang, tak jauh dari Balai Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Rembang. Bu Indi adalah sosok makhluk dari dunia lain alias makhluk halus atau jin. Meski Bu Indi adalah makhluk halus, namun telah 21 tahun menjadi langganannya sebagai penumpang becak.
Orang atau teman sesama tukang becak melihat tanah kosong itu ya hamparan tanah tanpa rumah. Namun disitulah menurut Tasrin Bu Indi berdiam selama ini. Tapi sejak mengenal Bu Indi, dalam pandangan saya di situ ada rumah. Mungkin kalau yang lihat orang lain ya masih berupa tanah kosong, tak ada rumah di situ. Ucap Tasrin yang mengenakan pakaian baju koko dan baju putih. Sejak berangkat dari Lasem, Bu Indi selalu berada di dekat Tasrin. Tasrin disuruh oleh Bu Indi untuk memegangi pakaian bagian belakang sosok Jin perempuan itu. Di dalam bus saat berangkat, Bu Indi duduk di samping saya, kami duduk di bagian tengah, tapi sepertinya orang-orang di bus tak menyadari keberadaan kami, lanjut dia. Sesampainya rombongan di debarkasi Donohudan, Boyolali, hal serupa juga dialami Tasrin. Sesampainya di Solo, dulu ya naik pesawat bareng-bareng dengan rombongan dari Rembang. Ya naik begitu saja, gak diperiksa atau ya gimana-gimana. Tasrin diwanti-wanti jangan sampai terlepas dari Bu Indi. Jika sampai terpisah, Tasrin tak akan bisa pulang kembali ke tanah airnya. Di sana di tanah suci selama 44 hari menunaikan ibadah haji, saya selalu bersama Bu Indi, baik saat sa'i, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sholat, dan lain-lain, cerita dia. Bahkan ia pun menginap di pemondokan bareng Bu Indi. Saya nginap di sebuah bangunan 2 lantai, jadi kemanapun Bu Indi berada, saya ada di situ. Makan bareng, tidur bareng, semuanya bersama, gak boleh pisah, sambungnya. Tak hanya diminta untuk terus berada di dekat Bu Indi, Tasrin pun diperintahkan untuk tak berkomunikasi dengan orang lain tanpa seizin perempuan tersebut. Semua kebutuhan saya sudah dipenuhi Bu Indi, kata dia. Saat hari kurban pun, Tasrin dan Bu Indi masing-masing berkurban 1 ekor unta. 1 unta untuk keluarga di sini, 1 unta untuk keluarga Bu Indi. Harga 1 ekornya 17 juta rupiah. Beli pakai duitnya Bu Indi, saya hanya nyumbang 2 juta rupiah, uang saku yang saya bawa dari rumah saat berangkat kuburnya. Ditandaskan Tasrin saat kepulangan kemarin, ia juga bersama sosok Bu Indi hingga sampai di rumah. Bu Indi juga ikut ke sini, tapi tak ada yang bisa melihatnya. Sekarang pun orangnya ada di dalam kamar, tandas dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.